Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang etika kepemimpinan, satu pedoman bagi kita calon pemimpin atau yang sudah menjadi pemimpin atau manajer. Teman-teman sekalian, pelanggaran etika ternyata banyak dilakukan oleh para pemimpin. Di antaranya adalah inappropriate. Pemimpin mengucapkan atau berperilaku yang tidak pantas, seperti merendahkan atau melecehkan. Yang kedua adalah undue delay. Pemimpin menunda pelayanan atau menunda memenuhi hak orang lain. Ingat, pemimpin adalah pelayan. Ya, ingat kembali tentang teori servant leadership. Yang ketiga adalah arbitrary, yaitu bertindak sewenang-wenang atau zalim. Ya, seolah-olah dia punya kewenangan yang besar, padahal sesungguhnya tidak. Yang keempat adalah abuse of power, penyalahgunaan wewenang. Seorang pejabat yang menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi. Ya, pada saat ada rekrutmen SDM, dia gunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Pada saat pengadaan barang dan jasa digunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau menggunakan fasilitas yang seharusnya tidak digunakan. Yang kelima adalah inequity, ya, memperlakukan orang secara tidak setara, ya, tidak proporsional, membagi resources yang tidak seimbang misalnya, dan lain-lain banyak pelanggaran. Tetapi pada kesempatan kali ini kita tidak berfokus pada pelanggaran-pelanggaran etika tersebut. Kita akan lebih banyak membahas tentang apa etika bagi para pemimpin. Teman-teman, pembahasan etika kepemimpinan ini dibagi menjadi dua, yaitu tentang nilai-nilai dalam kepemimpinan atau values in leadership, 12 poin, dan kebajikan dalam kepemimpinan atau virtues in leadership, 10 poin. Ya, kelihatannya banyak ya, 22, tetapi kita akan bahas secara singkat dan jelas. Yang pertama, nilai-nilai dalam kepemimpinan. Ya, satu, kebebasan. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dengan memperhatikan batasan. Pemimpin punya kebebasan, ya, yang dipimpin punya kebebasan, semua orang punya kebebasan. Oleh karenanya pemimpin harus bisa memberikan kebebasan kepada orang lain, kepada yang dipimpin. Jadi tidak menggunakan kekuasaannya untuk membatasi kebebasan yang lain. Yang kedua adalah terhubung dengan orang lain, bersosialisasi, atau bahasa lainnya adalah community atau being human. Ya, seorang pemimpin harus terkoneksi, harus punya ikatan, harus punya relasi yang kuat dengan semua orang. Ya, seperti kata pepatah yang bijak, orang biasa yang terkoneksi jauh lebih hebat dari jenius yang terisolasi. Yang ketiga adalah justice atau adil atau keadilan. Adil itu artinya sama berat, tidak berat sebelah, atau tidak memihak. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa tugas negara adalah mendistribusikan keadilan, maka tugas pemimpin pun demikian, mendistribusikan keadilan. Hadirnya kita jangan sampai menjadi faktor ketidakadilan tersebut. Yang keempat adalah kesetaraan atau equality, ya, atau sejajar, ya. Oke, setiap orang itu harus diperlakukan sejajar atau setara hak dan kewajibannya, tidak diskriminasi terhadap mereka. Kita memperlakukan juga dengan setara. Walaupun kita ini profesi tertentu dan yang kita pimpin adalah profesi lain, tapi jangan sampai kemudian memperlakukan profesi kita kemudian lebih baik daripada memperlakukan profesi yang lain. Menghargai perbedaan, dialog, dan kolaborasi. Yang kelima adalah tanggung jawab atau responsibility. Apa itu responsibility? Internalisasi terhadap tugas dan tanggung jawab, kemudian melakukan tugas dan tanggung jawab itu dengan cara
terbaik ya. Disitulah ada tanggung jawab kita ya, sebelum dan pada saat kita melakukan pekerjaan atau tindakan. Yang keenam adalah partisipasi. Pelibatan seorang pemimpin itu mestinya melibatkan ya. Ya, pelibatan, involvement, dan kemudian empowerment ya. Jadi jangan sampai terjadi ada dominasi kekuasaan. Yang ketujuh adalah kedamaian atau peace. Pemimpin mestinya menciptakan kondisi suasana yang damai, yang kondusif. Tidak sebaliknya menciptakan konflik atau kegaduhan yang tidak produktif. Yang kedelapan adalah sharing. Sharing apa? Sharing pengalaman, sharing ilmu, sehingga ada legacy, ada pewarisan bagi yang kemudian ya. Kemudian yang kesembilan adalah solidaritas ya. Harus ada sikap peka dan kemauan untuk menanggung. Nah, memang menjadi pemimpin tidak mudah. Tugas pemimpin itu menanggung. Siapa berani memimpin, dia berani menanggung. Semakin tinggi level kepemimpinannya, maka semakin berat apa yang ditanggung. Yang ke-10 adalah trust, memberikan kepercayaan kepada orang. Maka percaya, berpikir positif, itu modal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ya, kenapa? Karena manusia sesungguhnya memiliki potensi pertumbuhan yang tidak terbatas. Jika kita melihat apa yang ada di hadapan kita, orang-orang yang mungkin potensinya belum muncul secara optimal, maka kita yakin bahwa mereka punya potensi pertumbuhan yang tidak terbatas tersebut. Yang ke-11 adalah toleransi ya, terhadap kekurangan dan perbedaan. Kita pemimpin harus merasa damai di tengah keberagaman, dan kemudian perlu menyeimbangkan antara ekspektasi kita dengan realita yang kita hadapi ya. Jangan sampai kemudian ekspektasinya jauh lebih tinggi dari realita yang kita hadapi. Yang ke-12 adalah keberlanjutan ya. Bagaimana memikirkan kelanjutan atau masa depan. Bukan hanya berpikir saat ini, tetapi bagaimana institusi ini bisa bertahan, bisa berkembang. Maka di situ ada kewajiban untuk meletakkan landasan yang kokoh, menyiapkan penerus yang tangguh, melahirkan pemimpin yang hebat. Kemudian yang kedua, kita masuk yang kedua adalah tentang kebajikan atau virtues ya, in leadership. Nah, yang pertama adalah tentang kejujuran atau honesty. Ya, menjadi pemimpin maka dia harus menjadi orang yang apa adanya. Ya, saya adalah saya, menghindari kamuflase ya. Kemudian yang kedua, kita harus bisa bersikap asertif, menyampaikan pikiran, pandangan, perasaan kita kepada orang lain secara jujur, tetapi tentu dengan tetap memperhatikan perasaan dan martabat. Kemudian lurus, tidak neko-neko, tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. Yang kedua adalah respect, rasa hormat kita kepada siapa saja, termasuk kepada yang kita pimpin, bawahan kita. Kemudian yang ketiga adalah mendengarkan, listening. Mendengarkan adalah untuk memahami masalah, untuk memahami realita, supaya kita bisa objektif terhadap realita, sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat. Yang keempat adalah keandalan ya. Perkataan dan perbuatan kita itu sejalan. Kemudian kita bisa menyelesaikan semua tugas kita, sehingga kita bisa dipercaya, bisa diandalkan. Kelima adalah compassion atau kasih sayang. Ya, mestinya seorang pemimpin punya welas asih, ya, punya sikap memaafkan dan dermawan ya, memberi tentunya. Yang keenam adalah berterima kasih, bersyukur ya. Mampu melihat kelebihan orang lain, kelebihan yang dipimpin bawahannya, kontribusi mereka, kemudian memberikan apresiasi yang selayaknya kepada mereka. Yang ketujuh adalah kesabaran.
Teman-teman, tidak ada satu orang pun yang sempurna. Nobody perfect. Maka mengelola orang itu tidak mudah karena kita mengelola ketidaksempurnaan. Maka harus ada ruang kesabaran di situ. Yang kedelapan adalah integritas, ya. Catatan negatif seorang pemimpin haruslah minim, kalau bisa nihil. Maka hindari perbuatan, perkataan, atau tindakan-tindakan yang immoral, tindakan-tindakan yang melawan nilai. Yang kesembilan adalah sederhana, rendah hati. Sederhana dan rendah hati, ya, modesty dan humble. Ya, tidak membesarkan diri. Ya, supaya terlihat berkelas, supaya terlihat cerdas, supaya terlihat keren, supaya terlihat paling hebat gitu ya. Humble, ya, rendah hati, kemudian modesty, ya, sederhana. Kemudian yang ke-10, memiliki visi. Tahu apa yang ingin dicapai sehingga dia punya dorongan yang kuat untuk mencapai itu bersama dengan timnya. Itulah teman-teman etika kepemimpinan yang mudah-mudahan kita bisa terapkan dengan baik ketika kita memimpin. Ingat, di teori 360 derajat, maka pada posisi apapun kita adalah pemimpin, karena esensi pemimpin adalah mempengaruhi. Kita bisa mempengaruhi yang di bawah kita, yang di sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, bahkan yang di atas kita. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.